Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Anak-anak semua kelas 9. Pada hari ini mata pelajaran Safinatun Najah, yaitu masuk pada faslun syurutu jam'i taqdim. Silakan semua kalian buka kitabnya masing-masing, kemudian menyimak video ini sambil memanai di kitab masing-masing dan dengarkan penjelasannya. Lalu hasil daripada memanai kitab kalian uploadkan di Google Classroom sebagai laporannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darini amin. Faslun, adapun ini fasal, syurutu jam'i taqdimi. Syurutu jam'i taqdimi, adapun syarat-syarat diperbolehkannya menjamak takdim. Arba'atun, itu ada 4. Al-bida'atu, yang pertama memulai, bil ula, dengan sholat yang pertama. Wa niyatul jam'i, yang kedua niat menjamak takdim. Fiha, di dalam sholat yang pertama. Wal muwalatu, yang ketiga terus menerus, bainahuma, di antara dua sholat. Wadawamul udhri, yang keempat masih tetapnya udzur. Faslun, adapun ini fasal, syurutu jam'i takhiri, adapun syarat-syarat menjamak takhir. Ithnani, itu ada 2. Niyatut takhiri, yang pertama niat mengakhirkan sholat. Niyatut takhiri, yang pertama niat mengakhirkan sholat. Wa qad baqa, dan benar-benar masih ada, min waqtil ula, dari waktu sholat yang pertama, ada ma, waktu, yasa'uha, yang memuat untuk melaksanakan sholat. Wadawamul udri, yang kedua tetapnya udzur, ila tamamis saniyati, sampai sempurnanya sholat yang kedua. Nah, itu mungkin untuk permulaan kita 2 fasal aja. Penjelasannya adalah qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dauri amin. Ya. Pada pasal pertama, yaitu menjelaskan tentang syarat-syarat jamak takdim. Kita ketahui di dalam sholat 5 waktu ini ada rukhsah, ada keringanan, yaitu yang bernama sholat jamak dan sholat qasar, yang nanti akan dijelaskan. Jamak artinya secara harfiah adalah mengumpulkan. Secara bahasa, secara istilah itu adalah mengumpulkan 2 waktu sholat dilaksanakan dalam 1 waktu sholat. Ya. Nah, adapun syarat-syarat diperbolehkannya menjamak takdim itu ada 4. Yang pertama al-bida'atu bil ula. Seorang yang akan melaksanakan sholat jamak takdim, syaratnya adalah memulai dengan sholat yang pertama. Semisal kalau ada seseorang ingin menjamak takdim sholat zuhur dengan sholat asar, maka syaratnya adalah al-bida'atu bil ula. Syaratnya adalah sholat zuhur dulu dikerjakan, baru sholat asar. Atau sholat maghrib dengan sholat isya, maka syaratnya adalah sholat maghrib dulu dikerjakan, baru setelah itu sholat isya. Wa niyatu jam'i fiha, kemudian syarat yang kedua adalah niat menjamak takdim di dalam sholat yang pertama. Niat. Nah, niat ini tetap ketika takbiratul ihram, ya. Usolli, kalau sholat jamak takdim zuhur asar, niatnya usolli fardhu zuhri 4 raka'atin majmu'an ilaihil asru jam'a takdimin lillahi ta'ala. Itu untuk sholat zuhurnya. Sholat asarnya usolli fardhul asri 4 raka'atin majmu'an bil zuhri jam'a takdimin lillahi ta'ala. Yang kedua syaratnya wal muwalatu bainahuma. Yang ketiga adalah muwalatu bainahuma. Syarat dalam jamak takdim adalah terus menerus di antara 2 sholat. Artinya ketika seseorang itu menjamak takdim sholat zuhur dengan sholat asar, syarat yang pertama adalah tadi
sholat duhur dulu baru sholat asar. Nah setelah selesai melaksanakan sholat duhur, maka langsung mualah, langsung diteruskan untuk melaksanakan sholat yang kedua, dalam hal ini sholat asar. Ya. Wadawamun udri yang terakhir adalah syarat dari jamak takdim adalah masih dalam keadaan udur, artinya masih di dalam perjalanan. Ya, itu untuk pasal yang pertama. Faslun surutu jamak takhir yang kedua, pasal yang kedua syarat-syarat jamak takhir. Kalau jamak takdir adalah, kalau jamak takdim tadi sholat dua waktu sholat dikerjakan di waktu sholat yang pertama. Kalau sholat jamak takhir itu apa? Dua waktu sholat dikerjakan di waktu sholat yang kedua. Kalau dalam hal ini sholat duhur dengan sholat asar, maka sholatnya itu dikerjakan di waktu sholat asar. Sholat duhurnya dikerjakan di sholat asar. Itu namanya sholat jamak takhir. Syarat-syarat menjamak takhir isnani itu ada dua. Niyatut takhir wa qad baqa min waqtil ula ma yasuha. Syarat yang pertama dalam jamak takhir adalah niat mengakhirkan sholat sementara masih ada dari waktu sholat pertama waktu untuk mengerjakan sholat. Jadi untuk syarat jamak takhir itu ketika seseorang hendak melaksanakan sholat dengan jamak takhir, maka syaratnya itu adalah niat di sisa waktu yang ada di waktu yang pertama. Semisal kita melakukan perjalanan dari Kuningan ke Surabaya, yang durasi waktunya adalah 12 jam kalau dengan menggunakan perjalanan yang tanpa masuk tol ya. Kalau Pantura itu 12 jam pakai bis. Nah, perjalanan kita berangkat dari dari Kuningan jam 7. Ya, masih di dalam perjalanan ya, masuk waktu sholat duhur. Nah, masih sholat duhur, kemudian ketika masuk sholat duhur ini bis tidak berhenti. Dan ada kemungkinan berhentinya di waktu sholat asar. Nah, oleh karena si penumpang mengetahui bahwa kondisinya berhentinya itu di waktu sholat asar, maka boleh ketika itu ya kita niat jamak takhir. Namun niatnya itu adalah niat di sisa waktu yang ada di waktu sholat duhur, minimal bisa mengerjakan sholat dalam 5 menit. Misalkan sholat asar ini kita sekarang jam setengah 4 ya, jam setengah 4 ini waktu sholat asar. Nah ketika niat mengakhirkan sholat itu ada 5 menit sebelum masuk sholat asar, yaitu kurang lebih jam 3 ya, jam 3 lebih 25 menit ya, niat untuk mengakhirkan sholat itu. Yang kedua wadawal utila tamam misaniyah, yang kedua adalah masih dalam keadaan udzur, artinya masih dalam perjalanan sampai sempurna mengerjakan sholat yang kedua. Dan ini sholat duhur atau sholat asar. Ini kalau sudah jamak takhir ini boleh sholat yang pertama dulu atau sholat yang kedua dulu, tidak ada ketentuan. Tapi kalau jamak takdim ini ada ketentuan, sholat yang pertama dulu baru sholat yang kedua. Demikian anak semua pelajaran kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan tetap semangat, dan silakan saya tunggu untuk tugas-tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.